Soal debat yang kemarin. Nah, pas debat itu kan ada soal respon Pak Jokowi yang katanya debat itu menyerang personal. Kalau Habib sendiri ngeliatnya gimana? Saya melihat bahwa perdebatan itu ya mestinya demikian. Dan kalau ada keseakan-akan personal ya dijawab aja. Itu nggak usah lari. Jadi perdebatan itu kan bisa berkembang, bisa dinamik, tidak kaku. Dan waktu itu ditentukan tinggal pandai-pandai kita seorang pemimpin menjawab situasi. Bukan lari di kenyataan. Nanti kita ketemu di waktu yang akan datang. Kita siapkan berjam-jam. Ya nggak begitu. Jadi debat itu adalah memang kemampuan kita memanage waktu dan memberikan konten dan menjawab dengan tenang. Gitu. Tapi kalau dibilang ada beberapa data yang miss, begitu itu gimana? Bagaimana? Miss orang Jokowi aja ngomongnya sama kok. Apa yang disampaikan Jokowi itu disampaikan Anies. Oke. Itu kan. Jadi sebenarnya kalau itu yang salah siapa? Kenapa lagi Jokowi nggak ada ribut? Kalau Pak Jokowi bilang itu minta format debatnya diubah karena kemudian terlalu menyerang personal, itu gimana, Bib? Iya, Jokowi ini juga baper juga. Sebenarnya kan itu hal biasa. Cuman karena Pak Prabowo itu sebenarnya bisa simple menjawab. Bisa enjoy menjawab. Tapi dia keburu tegang, buru emosional dengan Aniesnya. Sehingga terbawa suasana, sehingga cepat artinya kelihatan nggak keluar kata-kata dan data, atau omongan malah lari kepada situasi yang tidak nyaman. Sebatasnya Pak Jokowi cukup asik aja melihat, nggak perlu dia ikut campur. Nah disitulah akhirnya kelihatan bahwa Pak Jokowi memang berpihak. Gitu. Tapi buat kita it's okay, no problem. Nggak masalah ya, Beb? Masyarakat kan punya perasaannya. Acara debat itu ada ruhnya. Masyarakat itu bisa ketemu ruhnya. Mana yang pas, mana yang tidak. Gitu. Beb, kalau ngelihat gini, ketika kemarin debat, terus kemudian ada lapor-laporan yang ditujukan ke capresnya Beb nih, Pak Anies, itu gimana, Beb? Ya kalau debat Pak Jokowi sendiri sudah ngomong, bukan debat kalau pakai dilapor-laporkan. Jadi sebenarnya kita yang dilaporkan. Dilaporkan beginilah, begitu. Ya kalau debat dilaporkan ya silakan saja, tinggal kemampuan Bawaslu menilainya. Buat kami hal-hal biasa-biasa saja. Menurut saya apa yang disampaikan Anies dalam debat itu hal yang masih normal. Tidak ada hal-hal yang terlalu berat gitu. Itu jadi catatan nggak sih, Bib, buat debat berikutnya nih? Karena kan debat berikutnya ini kan Caimin ya, yang maju, cawapres. Kalau saya lihat dari debat ke debat sebenarnya memang formatnya tuh terlalu simpel, waktunya terlalu pendek. Jadi kalau lebih baik itu sebenarnya kasih leluasa, dia bisa kelihatan dan bisa mengungkapkan data dan apa yang bisa diungkap. Tapi dengan waktu yang sangat simpel seperti itu ya sebisa-bisanya pandai-pandai si paslon memanage waktu dan memanage kata-kata dan memanage semua data. Ada catatan khusus nggak untuk Caimin? Jangan kemudian nanti ada data yang miss, kemudian nanti beresiko dilaporkan, jangan begini, ada begitu nggak catatan? Ya pastinya setiap paslon punya catatan sendiri, setiap ingin tampil. Apalagi tema besoknya tentang pangan kalau tidak salah ya. Tentang apa itu temanya? Jadi tentang daerah tertinggal kalau nggak salah. Daerah tertinggal atau apa gitu. Jadi banyak hal titik plus minusnya kalau kita lihat dalam perdebatan. Tapi memang kita nggak mungkin mencari seideal-idealnya. Ada aja komplain sebagai pengamat. Contoh penempatan saja. Penempatan ketua-ketua partai ditutup dengan para ahli, para doktor, para profesor. Nah, profesor itu datang cuma sekedar untuk mengambil kertas untuk ngungkapin. Sebenarnya kalau coba dia yang bertanya, dia yang berdialog, mungkin akan lebih hidup. Tapi memang suasana itulah yang kemampuan KPU kita ya, baru seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari hasil debat-debat yang ada, masyarakat punya kemampuan menilai sendiri. Nah, kalau bicara soal kemampuan menilai masyarakat, elektabilitas pasangan Amin ini kan mulai rebound ya, Bib ya. Kalau biasanya ada di peringkat 3, sekarang sudah masuk ke peringkat 2 begitu. Naiknya cukup lumayan berprogres begitu katakanlah. Ini pengaruh debat nggak, Bib? Tidak terlalu. Nggak pengaruh? Tidak terlalu. Debat tidak terlalu, tetapi kerja lapangan yang terlalu. Debat cuma sifatnya umum. Ya.
Artinya kalau yang sudah berpihak itu berpihak, kecuali yang undecided ya. Ya itu yang punya penilaian. Ya apa yang orang berpihak kepada Bowo, udah pasti ke Bowo, nggak bakal pindah. Pasti udah ke situ. Tinggal permasalahannya debat itu mempengaruhi umum. Mempengaruhi umum. Tinggal kita lihat kalau dari hasil survei, memang kerja besar Anies ini dalam keliling ke lapangan, ke daerah, ada desak Anies itu pengaruh. Pengaruh ke daerah. Apalagi desak Anies itu dengan dialog-dialog yang sangat real. Kehidupan masyarakat nyata di bawah. Gitu. Dan dia dihadapi dengan perdebatan-perdebatan yang hidup. Begitu.